Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur, segalanya dalam hidup kita. Salat adalah merupakan hal yang sangat wajib bagi seorang muslim ataupun muslimah, ya. Makanya barang siapa yang meninggalkan salat, sama halnya dia itu seperti menghancurkan agamanya, ya. Bahkan ada sebuah hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah sebuah tiang agama. Dan barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan sebuah agama. Tetapi barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan sebuah agama. Jadi betapa bahayanya kita itu sebagai seorang muslim ataupun muslimah meninggalkan ibadah sholat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka dari itu bahwa sholat itu memanglah sangat penting bagi setiap muslim ataupun muslimah. Nah, tetapi kita melakukan sholat juga harus menggunakan ilmu. Tidak bisa kita serta-merta melakukan sholat tidak mengetahui ilmu-ilmunya. Rukun sholat itu apa, terus sesuatu yang membatalkan sholat itu apa, sesuatu yang membuat sholat sah itu apa, ya. Nah, itu kita harus perhatikan, jangan asal-asalan sholat saja. Bahkan dari hal yang simpelnya saja, ya. Contohnya dalam wudhu. Kalau mengikuti wudhu, hukum asalnya adalah itu sunnah. Tetapi ketika litiba'is sholah, berarti dia sudah berubah menjadi wajib, ya. Makanya wudhu itu juga perkara penting di dalam sholat. Ketika wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak akan sah. Nah, makanya sholat pun harus tetap menggunakan ilmu. Tidak bisa serta-merta kita mengikuti ibadah atau menjalankan sholat tidak dengan ilmu. Nah, di sini ada sebuah cerita dari kitab Turatun Nasihin yang dinukil dari kitab Minhajul Muta'alimin, bahwa hukiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'a ila babil masjidi fara'a asyaitana inda babihi. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke sebuah pintu masjid. Nah, pada saat itu Rasulullah itu melihat setan di sebelahnya pintu masjid, ya. Jadi ternyata yang ke masjid itu bukanlah cuma manusia saja, ternyata ada setan yang datang ke masjid. Tetapi tujuannya beda, tidak untuk menyembah Allah. Ya, kita tahu sendirilah tujuan setan itu apa, ya. Setan, iblis itu apa? Untuk menyesatkan manusia atau hamba Allah atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, ya iblisu ma tasni'u huna. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada setan, hai iblis, atau berkata kepada iblis, hai iblis, apa yang kamu lakukan di sini, ya, sehingga engkau berdiri di sebelah pintu masjid, ya. Rasulullah pun penasaran apa yang akan dilakukan oleh iblis itu ataupun setan itu, ya. Kalau kita, ya, andai saja kita yang melihat iblis ataupun setan itu, pasti kita sudah takutnya minta ampun, ya, langsung lari terbirit-birit. Mungkin yang mana awalnya pengen ke masjid, kok di sebelahnya pintu ada setan ataupun iblis yang berdiri di situ, pasti kita akan lari. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menanyakan, ada apa gerangan sehingga engkau berdiri di sebelah pintu masjid? Apa yang akan kamu lakukan, ya iblis? Lantas di sini iblis ataupun setan itu menjawab, faqala asyaitanu uridu an adkhalal masjida wa afsadu as-sholata hadal musolli. Nah, berdirinya setan ataupun iblis di situ bukanlah tanpa sebab, tetapi berdirinya setan ataupun iblis di pintu masuk masjid itu karena apa? Karena tujuan setan itu adalah akan merusak sholatnya seseorang yang akan masuk ke dalam masjid tadi, ya. Yang mungkin bisa dari yang awalnya tujuannya itu benar-benar pengen ibadah, akhirnya dirusak oleh setan, akhirnya menjadi sebuah riya ataupun pamer bahwa saya itu adalah seorang ahli ibadah. Itu bisa saja. Yang mungkin dari rumah atau ketika takbir Allahu Akbar, nah, dia fokus
dia ingat kepada Allah, tetapi setan bisa saja membalikkan pikirannya menjadi memikirkan kepentingan duniawi, itu bisa saja. Nah, ternyata itulah yang diharapkan setan, agar sholatnya manusia atau agar sholatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rusak, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna akhafa min hadzal rajuli an-naimu. Tetapi di sini setan itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ya Rasulullah, saya itu takut pada orang ini, orang yang sedang tidur ini, saya sangat takut kepada orang tersebut. Ya, ternyata di dalam masjid itu ada seseorang yang memang benar-benar sangat ditakuti oleh iblis dan setan. Ya, memang ada setelah Rasulullah, ya, Rasulullah itu adalah hamba Allah yang benar-benar ditakuti oleh iblis dan setan. Tetapi ternyata setelah Rasulullah itu ada seseorang yang memang benar-benar sangat ditakuti oleh setan. Nah, dialah ternyata orang itu adalah sedang tidur. Orang yang ditakuti oleh iblis ataupun setan tadi sedang tidur. Kenapa kok sampai iblis tersebut ataupun setan tadi takut kepada orang yang sedang tidur padahal di masjid, ya? Padahal kita tahu sendiri ketika tidur di masjid itu berarti mungkin kalau secara kasat mata berarti kan dia tidak melakukan ibadah, ya. Tetapi kok justru setan malah takut. Nah, apa yang menjadi penyebabnya sehingga setan ataupun iblis itu takut? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblisu lima lam takhaf minal musalli wa huwa fi ibadati wal munajah ma'a rabbih wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak takut kepada orang yang sholat, padahal orang yang sholat tadi adalah sedang beribadah dan bermunajah kepada Allah atau sedang berkomunikasi kepada Allah, ya. Jadi orang yang sholat tadi benar-benar ibadah dan sedang bermunajat kepada Allah. Tetapi iblis tadi tidak takut. Pertanyaan Rasulullah. Dilanjut lagi oleh pertanyaan Rasulullah, tetapi kenapa justru kamu itu takut kepada orang yang tidur? Padahal sedangkan orang yang tidur tadi adalah dalam keadaan lupa atau dalam kategori lupa kepada Allah. Qala asyaitanu al-musalli jahilun wa ifsaduhu azhalu. Nah, di sini lantas dijawab oleh setan tadi, ya. Kenapa Rasulullah kok sampai bertanya seperti itu? Lantas setan itu menjawab, orang yang sedang sholat ini adalah orang yang bodoh atau tidak memiliki ilmu, atau melakukan sholat tidak dengan ilmu yang baik. Syarat sah sholat, rukun sholat, sesuatu yang membatalkan sholat itu apa, maka itu mudah sekali untuk dirusak sholatnya, ya, ataupun tidak pernah menghadirkan Allah di dalam hatinya ketika sedang sholat. Itu sangat mudah sekali bagi iblis ataupun setan merusak sholat tersebut, ya. Makanya bagi setan itu mudah, azhalu. Ini azhalu itu berarti sangat mudah untuk dirusak sholatnya. Walakin naimun alimun, tetapi orang yang sedang tidur ini adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Ida aghwaitu al-musolli wa afsatu sholatahu. Nah, ketika saya akan menyesatkan seorang yang musola itu atau seorang yang sholat tadi, itu sangat mudah untuk menyesatkannya dan sangat mudah untuk merusak sholatnya orang yang bodoh tadi. Akhafu min yaqdatihi wa islahihi ajlan, ya. Tetapi ketika seorang yang cerdas tadi bangun dari tidurnya, itulah yang saya takutkan, karena orang tersebut pasti akan memberitahukan kepada orang bodoh yang sholat tadi bahwa sholatnya itu tidak sah, bahwa sholatnya itu belum ada rukunnya, bahwa sholat itu ada sesuatu yang membatalkannya. Itu akan diberitahukan oleh orang yang cerdas tadi, ya. Faqala alaihi salatu wassalam, annamu alimu khairun min ibadatil jahil. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa tidurnya seorang yang cerdas atau tidurnya seorang yang pintar itu jauh lebih baik dari ibadahnya seorang yang bodoh. Jadi pada intinya yang ditakuti oleh setan itu adalah orang-orang yang cerdas yang mana mengamalkannya dengan baik sesuai dengan syariat agama Islam, dengan baik sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sangat ditakutkan oleh setan. Walaupun orang cerdas tadi dalam keadaan tidur, sebenarnya
dia tidak tidur walaupun keadaannya secara luarnya itu ketika kita melihat dia sedang tidur, tapi sebenarnya dia senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda dengan orang yang bodoh. Walaupun dia seorang ahli ibadah, walaupun dia seorang ahli ibadah tetapi dia bodoh, setan sama sekali tidak takut ya. Jadi semoga kita semua itu terhindar dari sifat bodoh ya, yang mana bisa dengan mudah disesatkan oleh setan. Maka sebaik-baiknya orang itu pasti orang yang cerdas, dan orang cerdas itu yang mana bisa mengamalkan ilmunya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala baik dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.